Israel menggila. Berturut-turut pada 14 dan 15 Desember, negara di bawah pemerintahan Netanyahu itu melancarkan serangan udara besar-besaran di Suriah, disusul pencaplokan di dataran tinggi Golan yang kontroversial untuk selanjutnya menggandakan populasinya di sana. Kecaman dari dunia internasional jelas ada. Bahkan pemerintah transisi Suriah telah mengeluhkan masalah ini kepada PBB, namun tetap saja hasilnya nihil. Pertanyaannya, jika bukan Rusia, Iran, maupun PBB, siapa lagi yang bisa menghentikan invasi Israel di Suriah? Liga Arab tidak berkutik. Perluasan pemukiman ilegal di dataran tinggi Golan menghadirkan keresahan tersendiri. Jika tak bisa menghentikan dengan konfrontasi, setidaknya harus ada pihak yang menyuarakannya secara luas. Yah, kurang lebih seperti inilah Liga Arab bereaksi hingga pertemuan darurat yang diprakarsai oleh Mesir digelar kemudian. Berdasarkan keterangan yang dihimpun berbagai sumber, Liga Arab mengadopsi sebuah resolusi yang mengutuk serangan militer Israel ke zona penyangga Suriah dan posisi-posisi di dekatnya termasuk Gunung Hermon. Organisasi ini sekalian meminta dalam resolusinya agar kelompok Arab di PBB berkoordinasi dengan Aljazair berupaya menyelenggarakan sesi khusus dengan Dewan Keamanan PBB. Sesi ini dibahasakan cukup krusial, mengingat ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional meningkat sedemikian rupa. Karena itu, intervensi internasional yang lebih kuat diharapkan dapat membendung pergerakan Israel untuk mencegah destabilisasi lebih lanjut di kawasan tersebut setelah jatuhnya pemerintahan Bashar Assad. Namun jika dipikir kembali, apakah imbauan akan cukup? Tak jauh beda dengan PBB, Liga Arab pada kenyataannya pun hanya bisa mengecam tanpa berbuat lebih jauh. Jika PBB saja bisa diabaikan oleh Israel, mengapa tidak dengan Liga Arab? Iran-Rusia sedang lemah. Jatuhnya dinasti Assad dengan mudah dan cenderung diupayakan dalam waktu singkat, menghadirkan pertanyaan terkait kemana perginya Rusia dan Iran. Faktanya, dua kekuatan besar yang bekerja sama menentang dominasi AS dan Barat di Timur Tengah itu telah menjadi tameng bagi rezim Assad sejak lama. Namun tak bisa dimungkiri, kelompok pemberontak berhasil membaca bahwa kekuatan keduanya melemah akibat konflik masing-masing. Rusia masih terlibat perang dengan Ukraina yang dibantu Barat, sedang Iran harus berdiri bersama proksinya di Lebanon setelah Hizbullah menghadapi invasi Israel. Jadi, apalagi yang bisa diharapkan? Terlebih, kejatuhan rezim juga menggambarkan kejatuhan bagi posisi keduanya di Suriah. Jika Rusia kehilangan sekutu pentingnya di Timur Tengah, maka Iran harus bersiap untuk runtuhnya poros perlawanan. Sebuah aliansi yang terdiri dari kelompok-kelompok bersenjata dan pemerintahan yang sepemahaman di 5 negara Timur Tengah yang memungkinkan Iran memperluas pengaruhnya ke barat hingga ke Laut Tengah dan ke selatan hingga ke Laut Arab. Dengan terjungkalnya Presiden Assad pada 8 Desember dan kepemimpinan masa depan Suriah yang belum pasti, kecil kemungkinan Iran bisa mempertahankan jalur strategis untuk memasok senjata dan material kepada Hizbullah di Lebanon. Sementara Rusia harus bersiap membangun kembali kekuatannya jika pengaruh Rusia di kancah politik Timur Tengah benar-benar tergerus. Tersisa Houthi Yaman. Selama sekitar 40 tahun terakhir, Iran mengerahkan para ahli militer terbaiknya, dana miliaran dolar, dan persenjataan canggih untuk sebuah proyek besar, yaitu melawan kekuatan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah melalui apa yang disebutnya sebagai poros perlawanan. Aliansi itu kini mencakup Hamas, Hizbullah, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak. Namun dalam waktu sangat singkat, aliansi tersebut berantakan dengan Houthi tampak seperti satu-satunya yang tersisa. Milisi asal Yaman ini terus melancarkan serangan terhadap Israel bahkan setelah gencatan senjata di Lebanon mulai berlaku pada 27 November. Terbaru, laporan pada Selasa 16 Desember menyebut Houthi telah meluncurkan serangan rudal hipersonik yang menargetkan Israel bagian tengah. Mantan diplomat AS dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional, James Jeffrey, mengatakan kepada BBC bahwa semua kartu domino telah jatuh.
Poros perlawanan Iran telah dihancurkan oleh Israel dan sekarang meledak karena peristiwa di Suriah. Iran tidak memiliki proksi nyata di wilayah tersebut selain Houthi di Yaman, kata Jeffrey yang saat ini bekerja di lembaga riset non-partisan Wilson Center. Iran memang masih mendukung kelompok-kelompok milisi tangguh di negara tetangga Irak. Namun, tetap saja menurut Jeffrey, ini adalah keruntuhan hegemoni regional yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dengan Turki? Ketika ditanya siapa yang bisa menghentikan aksi kependudukan Israel di Suriah saat ini, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Suzy Sri Suparin S. Sudarman dengan lantang menjawab, tidak ada. Turki sendiri, orang curiga karena ada tokoh yang akan mereka dibesarkan di Suriah, katanya melalui sesi wawancara Kabar Petang TV One. Apalagi Turki adalah anggota NATO yang pastinya juga sekutu AS, pendukung utama Israel. Singkatnya, jika ada kepentingan yang sama, kenapa harus melawan? Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei sendiri mengakui itu. Dalam sebuah kesempatan ia menuduh AS dan Israel juga Turki secara tidak langsung berupaya membangun kehadiran militer di Suriah serta menyalahkan mereka atas jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad. Pertanyaannya, peran apa yang sebenarnya Turki mainkan di Suriah? Ilmuwan politik dari Universitas Sabancı di Istanbul, Berk Esen, yakin bahwa Turki memainkan peran penting dalam serangan baru-baru ini. Di Suriah yang baru, Ankara akan menggunakan ini untuk memperluas wilayah pengaruhnya, kata Esen kepada DW. Turki mendukung Tentara Nasional Suriah (SNA) dan dengan demikian menguasai sebagian besar wilayah utara Suriah. Berkat kehadirannya di sana, ia juga menjalin kedekatan dengan kelompok Islam Hayat Tahrir al-Syam. Meski membantah keterlibatan bahkan melabeli HTS teroris, Ankara mensponsori beberapa milisi Suriah Utara yang mengambil bagian dalam serangan tersebut. Faktanya, Turki telah menyuruhkan penggulingan Assad sejak awal, menghantam pemberontak Kurdi di Suriah, dan kini Ankara berpeluang mencampuri proses pembentukan pemerintahan baru di Damaskus. Netanyahu leluasa wujudkan Israel Raya. Ketika pemerintahan sah Suriah akhirnya runtuh, Netanyahu dengan percaya diri menyebut perjanjian Israel-Suriah tahun 1974 batal karena pasukan Suriah telah meninggalkan posisi mereka. Lebih dari kecaman, faktanya aksi Israel ini dianggap sebagai upaya Yahudi mewujudkan Israel Raya. Jadi, apa itu Israel Raya? Usut punya usut, ini semacam konsep ambisius Yahudi dalam memperluas wilayah, di mana gagasan tersebut mewakili sebaran wilayah yang cakupannya berasal dari interpretasi orang-orang Israel mengenai gambaran tanah bersejarahnya dalam Alkitab. Bapak Zionisme, Theodor Herzl, menjelaskan bahwa istilah Israel Raya menggambarkan negara Yahudi yang akan terbentang dari sungai Mesir hingga sungai Ufrat. Artinya, wilayah itu termasuk Palestina, Lebanon Selatan sampai ke Sidon dan Sungai Litani, dataran tinggi Golan Suriah sampai dataran Hauran dan Dera'a, jalur kereta api Hejaz dari Dera'a ke Amman, Yordania, serta Teluk Aqaba. Jika dipikir kembali, Israel sepertinya telah berusaha mewujudkan ambisi mereka. Meski belum selesai dengan Palestina, bukankah invasi ke Lebanon membuatnya makin masuk akal? Apalagi dalam peristiwa terbaru di Suriah, Netanyahu dengan entengnya menyebut perjanjian Israel-Suriah untuk membangun jalur demilitarisasi tidak lagi berlaku. Timur Tengah bergejolak seolah merupakan hal yang biasa. Tapi ambisi tentang Israel Raya semestinya tak bisa dibiarkan negara-negara sekitar. Tapi siapa bisa hentikan Israel?